lakukanlah itu juga kepada sesamamu. Saudara-saudari, saya kira pesan Yesus ini juga diterapkan untuk kita sekalian. Maka marilah kita pada malam perjamuan kudus ini, kita disegarkan kembali. Kita ingat lagi akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita membangun hidup kita dengan ada perjamuan-perjamuan makan bersama, perjamuan yang meneguhkan kita. Mari kita setia, cinta akan gereja kita dengan mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, menghormati Tuhan dalam Ekaristi, dan yang ketiga, mari kita berusaha untuk melayani sesama kita. Karena itulah panggilan kita untuk membangun hidup kita berdasarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang kita imani. Mari saudara dan saudari, sebagai wujud konkret dari tindakan Yesus ini, maka kami akan membasuh kaki saudara-saudara yang kita pandang mereka sebagai rasul-rasul masa kini, dan mereka juga siap untuk membasuh kaki sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari terkasih, satu hal yang merupakan kelemahan manusiawi adalah lupa. Karena kegagalan kita, karena kemiskinan kita, dan juga karena kata-kata orang terhadap kita, sangat mungkin kita kemudian merasa diri bukan anak Allah yang terkasih lagi. Padahal kita adalah anak-anak Allah itu. Kita dihadirkan di tengah keluarga untuk mengambil bagian dalam karya Tuhan, yakni membangun kerajaan Allah. Dan akhirnya kita memang harus kembali kepada Allah itu. Saudara dan saudara kasih, karena kelemahan kita itu, maka Yesus membuat Ekaristi yang gunanya adalah mengingatkan siapa kita, apa yang harus kita lakukan, dan akhirnya kemana kita harus menuju. Sore ini kita merayakan Ekaristi seperti halnya para rasul yang makan malam terakhir dengan Yesus. Bukan suatu peristiwa yang menyedihkan, tetapi peristiwa yang menggembirakan. Karena kehendak Allah untuk selalu menyertai kita, terutama melalui kehadirannya lewat Ekaristi yang dibuatnya. Marilah saudara-saudari, kita hening sejenak. Kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, dan bersama-sama kita menghadap Allah yang Maha Rahim untuk memperoleh pengampunan darinya. Umat sekalian, salam. Kita mendengar salah satu ayat yang diucapkan oleh Kristus dalam bacaan Injil ini, ialah bahwa jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sedangkan dalam bait pengantar Injil, tadi kita mendengar, aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 yang lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah ensiklik berjudul Fratelli Tutti, artinya semua saudara.
Melalui ensiklik ini, Paus mendorong semua orang yang berkemauan baik, bukan saja umat Katolik, tapi semua manusia, agar membangun peradaban manusia yang ditandai hidupnya oleh kasih persaudaraan. Ia mengingatkan bahwa kasih persaudaraan merupakan unsur paling hakiki dalam hidup manusia. Tanpa unsur kasih bersaudara, kehidupan manusia itu terancam musnah. Boleh kita lihat pengalaman di Ukraina dan Rusia yang sekarang sedang berperang satu sama lain, dan banyak yang musnah karena tidak menganggap yang satu sebagai saudara yang patut dikasihi. Kasih bersaudara merupakan indikator paling utama bagi kemanusiaan yang otentik dan bermutu. Hal ini amat diyakini oleh Paus Fransiskus. Maka dia menyebarkan pentingnya membangun persaudaraan semua, fratelli tutti, yang tidak ada permusuhan karena semua saudara. Dan itu diyakini beliau. Dari mana dia mendapat keyakinan itu? Dari mana dia mempunyai dorongan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kita perlu membangun kasih persaudaraan, bahwa semua orang itu adalah saudara. Ya saudara-saudari, pastilah dari imannya akan Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang diandalkannya. Dia menerima Yesus sebagai pribadi, menerima juga ajarannya, menerima juga teladan hidupnya yang membentuk dia untuk berpikir, untuk melakukan tindakan, dan untuk membawa hal yang penting bagi dunia ini dalam semangat dan selaras dengan teladan Yesus Kristus. Dan perayaan Ekaristi pada hari Kamis Putih ini menghantar kita untuk berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu amat penting, dan kasih itulah yang menandai, yang menggerakkan seluruh kehidupan Yesus itu. Yesus pada malam perjamuan terakhir memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh cara hidup, cara bertindak yang mesti mewarnai kita juga. Untuk itulah kita beriman, untuk itulah kita merayakan Kamis Putih, perjamuan malam terakhir. Setiap kali kita merayakan perjamuan malam terakhir, kita diingatkan akan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Dan karena kita mengandalkan Dia, karena kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, maka mestilah apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang juga kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara dan saudari, dari bacaan-bacaan yang tadi didengarkan kepada kita, sesungguhnya ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama ialah bahwa Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Memang Yesus itu bukan orang Indonesia, ya kan? Apalagi orang Bogor. Yesus itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang taat. Dia ingat bahwa sebagai orang Yahudi, mereka selalu merayakan Paskah bersama. Dan dalam perayaan Paskah bersama itu, mereka mengadakan perjamuan, makan bersama. Tadi dalam bacaan pertama dikisahkan tentang perjamuan makan bersama. Ada makan anak domba yang disembelih, makan roti tak beragi, dan cara makan pun cepat-cepat. Jangan lambat-lambat.
Bukan berarti kita makan cepat-cepat selalu ya. Tapi dia mengadakan perjamuan itu mengingatkan peristiwa Paskah orang Yahudi dahulu tatkala mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan mengajak mereka untuk mengadakan perjamuan. Hal itulah yang terus-menerus diingatkan kepada mereka. Maka dalam ajaran orang-orang Yahudi, setiap kepala keluarga, setiap merayakan Paskah harus duduk bersama di meja makan atau di tempat duduk yang sama, dan kepala keluarga menceritakan mengapa kita makan roti tak beragi, mengapa kita harus makan cepat-cepat, mengapa kita harus ikat pinggang waktu makan itu, dan siap untuk berjalan, mengingatkan peristiwa Allah menyelamatkan kita. Nah, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersama murid-muridnya justru melakukan sesuatu yang baru. Dia mengatakan bahwa kita mengadakan perjamuan ini, tetapi yang kita makan ini adalah tubuh dan darahku. Roti ini adalah tubuhku dan anggur ini adalah darahku. Nah, saudara dan saudari, saya mau mengingatkan kita akan satu hal yang menurut saya baguslah kita juga hayati dalam hidup ini, yakni pentingnya perjamuan makan bersama. Jangan makan sendiri-sendiri. Apalagi kalau itu sesuatu yang enak ya. Peradaban manusia bertumbuh tatkala manusia tidak mengabaikan cara hidup perjamuan bersama. Jadi jangan makan rezeki sendiri-sendiri, apalagi makan dan sampai kenyang sendiri dan mengabaikan orang lain. Saya kira ini penting untuk kita, apalagi dalam arus dunia ini, sekarang ini di mana orang tidak tahu peduli dengan yang lain-lain. Maka baiklah sesekali sebagai keluarga, ajalah mari kita makan ke restoran sama-sama toh. Jangan sampai itu tidak pernah ada hanya karena mungkin kita punya sedikit uang. Tidak apa-apa toh, biar hanya makan sedikit tetapi berkumpul bersama. Ini ada pepatah orang Jawa katakan toh, mangan orang mangan, ya kumpul bersama. Dan saya rasa ini perjamuan yang ditawarkan oleh Yesus, dan kita yang mengikuti Kristus ini bukannya mau berfoya-foya tetapi perayaan bersama, perjamuan bersama. Dan tingkatnya akan menjadi lebih baru lagi. Itu hal yang kedua yang dilakukan oleh Yesus pada malam ini, pada perjamuan malam terakhir, ialah bahwa dia memberikan dirinya untuk menjadi makanan bagi kita. Dan itulah perjamuan Ekaristi. Yesus mengadakan Ekaristi ini untuk kita. Maka disinilah pentingnya kita merayakan Ekaristi seperti ini. Kita hadir dan gereja meneruskan ajaran ini. Warisan Yesus yang paling penting ini ialah Ekaristi Kudus. Dia memberikan dirinya karena dia mengasihi kita. Karena dia tidak mau kita ditinggalkannya sendirian. Tapi dia mau berjalan bersama kita terus-menerus. Bahkan dalam perjalanan itu dia memberikan nutrisinya untuk kehidupan kita. Sehingga kita bertumbuh, berkembang, berjalan bukan seturut kehendak kita sendiri, tetapi seturut kehendak Yesus sendiri. Kita menjadi saksi Yesus itu yang memberikan dirinya untuk menjadi makanan bagi kita. Maka tatkala dalam Ekaristi dia memecahkan roti, kemudian dia berkata, inilah tubuhku, dan tatkala dia mengambil cawan, dia mengatakan, inilah darahku yang kuserahkan bagimu, menjadi makanan untuk kita sekalian. Ajaran Yesus inilah, apa yang dilakukan oleh Yesus inilah yang terus dilakukan oleh gereja kita hingga saat ini. Maka saudara dan saudari, karena pentingnya Ekaristi ini, ketika kita tempoh hari mengalami badai COVID-19, karena kita tidak bisa bertemu bersama, maka diadakan live streaming, misa live streaming. Tapi itu sudah lewat. Itu hanya tindakan luar biasa pada saat hal yang luar biasa terjadi, tetapi gereja mencari jalan bagaimana hal yang penting ini masih bisa dilayani dalam situasi yang tidak normal itu.
Itu berarti bahwa gereja memandang penting sekali kita sekalian, Anda dan saya diberi nutrisi oleh Tuhan sendiri, supaya hidup kita di dunia ini bukanlah hidup menurut kehendak kita, apalagi mengikuti godaan-godaan setan. Tetapi kita hidup dalam semangat Kristus itu, maka Dia memberikan dirinya. Namun karena sekarang keadaannya normal, tidak bisa lagi orang mengatakan, oh saya cukup berdoa di rumah, saya cukup mengikuti Ekaristi dari live streaming. Tidak cukup. Kita bersatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darahnya yang kita terima. Dalam situasi yang luar biasa seperti tadi saya katakan, orang boleh mengikuti live streaming itu untuk Ekaristi. Tetapi dalam situasi yang biasa dan situasi yang normal, mari kita merayakan Ekaristi, berjumpa dengan Dia, menerima Dia, makan tubuh dan darahnya yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Ekaristi itu menjadi penting bagi kita. Maka tahun ini saya mengajak kita sekalian untuk memahami, mendalami, tapi lebih-lebih untuk menghidupi Ekaristi itu dengan merayakannya bersama para imam, bersama uskup. Saudara dan saudari, satu hal lagi yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir, yakni membasuh kaki para muridnya. Dia membasuh kaki para muridnya sebagai tanda kasihnya dan kesediaannya untuk melayani dalam semangat kerendahan hati. Tindakan spontan Yesus ini membuat Petrus terkejut. Tak terbayangkan dalam benak Petrus bahwa sang guru, Mesias ini akan melakukan tindakan yang hanya dilakukan oleh seorang hamba, seorang pelayan. Tapi itulah yang dibuat oleh Yesus. Jadi bagi Yesus, itu yang Dia lakukan adalah melayani. Dan Dia tahu bahwa Dia diutus oleh Bapanya untuk melayani kita sekalian. Ingatlah apa yang senantiasa Dia katakan, aku bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan tindakan pelayanannya itu secara simbolis dilakukannya pada saat perjamuan malam terakhir. Dia sudah melakukan sebelumnya juga. Dalam banyak hal yang dilakukannya, Dia melayani Sakeus, Dia melayani orang yang buta, Dia melayani orang yang sakit, menyembuhkan mereka. Tapi kini, malam perjamuan yang terakhir, Dia melayani dengan satu tindakan membasuh kaki para muridnya. Yang bagi Petrus tadi, dia kaget. Dia tidak berpikir bahwa Yesus sang guru mereka, yang mereka hormati. Bahkan Petrus yang mengatakan, engkaulah Mesias, sang penyelamat itu. Dan kini sang Mesias itu yang dibanggakan oleh Petrus, yang dimuliakan, dihormati oleh Petrus, kini membasuh kaki dia. Dia terkejut dan dia mengatakan, jangan. Tetapi Yesus kemudian menegaskan, kalau kamu tidak dibasuh kakimu, kamu tidak akan memperoleh keselamatan. Akhirnya Petrus memahami itu. Dan yang terakhir, pada bagian akhir dari itu, Tuhan mengatakan, jika Tuhan dan gurumu yang kamu akui itu melakukan tindakan seperti ini, membasuh kakimu, maka kamu sebagai pengikutku lakukanlah itu juga kepada sesamamu. Saudara-saudari, saya kira pesan Yesus ini juga diterapkan untuk kita sekalian. Maka marilah kita pada malam perjamuan kudus ini kita disegarkan kembali. Kita ingat lagi akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita membangun hidup kita dengan ada perjamuan-perjamuan makan bersama, perjamuan yang meneguhkan kita. Mari kita setia, cinta akan gereja kita dengan mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, menghormati Tuhan dalam Ekaristi, dan yang ketiga, mari kita berusaha untuk melayani sesama kita. Karena itulah panggilan kita untuk membangun hidup kita berdasarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang kita imani. Mari saudara dan saudari, sebagai wujud konkret dari tindakan Yesus ini, maka kami akan membasuh kaki saudara-saudara yang kita pandang mereka sebagai rasul-rasul masa kini, dan mereka juga siap untuk membasuh kaki sesama kita. Tuhan memberkati. Supaya kamu saling mengasihi seperti
Agunglah misteri iman kita. Marilah saudara-saudari kita melanjutkan dengan perarakan sakramen Maha Kudus dan dipindahkan tempatnya.